Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, kita berkumpul bersama-sama di majlis yang mulia ini, majlis yang agung ini, majlis merayakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghauli salah satu orang saleh. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini kita benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati dan kita muliakan bersama-sama Al-Habib Mahdi bin Lutfi bin Yahya, para asatidz yang lain, hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di saat yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghadwatun aw rahatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Melewati pagi hari sesaat, melewati saat di sore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita kerja seharian maksimal gaji berapa sih? Tapi di majelis ini walaupun sebentar, tapi pahalanya lebih besar daripada sedekah dunia dan seisinya. Amin. Mudah-mudahan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama merayakan Isra dan Mi'raj. Begitu juga sama memperingati haul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Hadirin sekalian, di Isra Mi'raj dan pada haul ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Jadi di Isra Mi'raj kita mendapatkan perintah sholat. Ya, kita mendapatkan perintah sholat. Hikmah Isra Mi'raj panjang sekali, banyak sekali. Salah satu yang paling istimewa adalah perintah sholat. Dan kita menghauli para orang soleh ada hikmah penting juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, biasanya ayatnya dibacakan kalau merayakan haul. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya walinya Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Maksudnya apa? Nanti di akhirat, di saat semua orang ketakutan. Bayangkan mau disidang, tapi sidang kesalahan seumur hidup. Kita ini satu kesalahan di sidang sudah kebingungan, tapi ini di sidang seluruh kesalahan kita dan yang menyaksikan seluruh makhluk. Semua takut, semua sedih. Antrinya panas sekali. Kalau antri di dunia panas karena desak-desakan, antri akhirat itu karena matahari dekat sekali dengan kita. Dalam Al-Quran dijelaskan idza syamsu kuwirat, ketika matahari hilang cahayanya tapi tetap panas dan mendekat kepada kepala kita. Jadi memang nggak terang seperti sekarang, tapi panasnya tetap. Bukan main kepanasan menunggu hisab, ketakutan. Kalau sudah maju dipanggil hisab, setiap ahli maksiat, orang-orang dosa itu gemetaran. Kalau kita di dunia ketakutan keluar keringat, tapi nanti takut di akhirat bukan keringat yang keluar, tapi daging rontok dari tubuhnya. Jadi ahli maksiat sampai seperti itu, ketakutan. Yang nggak takut siapa? Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Walinya Allah nggak takut dan nggak sedih di situ. Semua orang ketakutan, semua orang sedih, menyesal atas segala kesalahannya. Para wali tidak takut dan tidak sedih. Kenapa? Mereka sudah diberi jaminan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita timbul, saya kepengen juga kayak gitu. Kepengen juga tidak takut, kepengen juga tidak sedih, kepengen di akhirat nanti nggak kebingungan.
Caranya gimana? Allah menjelaskan dalam Al-Quran lanjutan dari ayat tadi, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa itu mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali itu adalah orang yang beriman, lalu mereka itu sifatnya bertakwa. Perhatikan ini. Siapa para walinya Allah? Orang-orang yang beriman dan benar-benar menjalankan takwa. Itulah para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai ada yang tunjuk tangan ya. Ulun wali, soalnya ulun beriman, ulun bertakwa. Ya, kalau sampai ditanya, sampai iman tidak? Iman. Takwa tidak? Takwa. Tapi kualitas takwa kita itu KW super. Bukan super bagus, KW super jelek. Ada KW super mendekati asli, ada KW super palsu. Takwa yang dimaksud, iman yang dimaksud, iman yang kuat dan takwa yang kualitas baik. Imannya para walinya Allah bukan sekedar percaya, tapi iman mereka itu iman yang sudah naik kepada derajat yakin. Kalau kita iman, tapi imannya angin-anginan. Iman gak Allah Tuhan sampean? Iman. Iman gak Allah yang ngasih rezeki? Iman. Kenapa masih pusing? Berarti imannya masih angin-anginan. Kalau lagi banyak rezeki tenang, oh rezeki di tangan Tuhan. ATM kosong, ya, utang sudah jatuh tempo, imannya hilang. Itulah imannya kita. Iman Allah melihat kita, tapi masih berani maksiat. Ini iman tapi lemah sekali. Semua kalau ditanya, sampean tahu tidak Allah melihat sampean? Ya, saya yakin Allah melihat saya. Ngomongnya yakin, tapi itu bukan yakin, itu percaya. Kita semua percaya Allah Maha melihat. Tapi saat kita maksiat, kemana kepercayaan itu? Waktu sampean maksiat, merasa nggak dilihat sama Allah? Lupa. Nah, itu tanda kualitas iman kita, walaupun iman, tapi kualitasnya minim. Kalau para wali Allah, imannya sangat tinggi. Jadi bukan iman namanya meningkat menjadi yakin. Iman itu kalau menguat namanya yakin. Seperti yang disebutkan Al-Habib Abdullah bin Abi Rahman. Kokoh. Al-iman ibaratun al-yaqinu ibaratun an quwwatil iman, kata Habib Abdullah bin Haddad. Yakin itu ibarat dari kuatnya iman. Seperti pasak yang tertanam kokoh di bumi nggak bisa gerak, itulah yang namanya yakin. Kalau orang sudah yakin, hebat, nggak bisa digoda sama setan, makanya jadi wali. Orang kalau sudah yakin ini, setan nggak mampu menggodanya. Jangankan goda, dekat dengan ahli yakin nggak mampu setan. Rasul sudah bersabda, cerita tentang Sayyidina Umar, inna syaitana la yafirru an dilli Umar. Sesungguhnya setan itu lari dari bayangan Sayyidina Umar. Wa idza salaka syaitanu fajj, wa idza salaka Umar fajj, salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar jalan di satu lorong, di satu gang, setan pilih jalan yang lain. Takut. Karena apa? Yakin ini membakar setan. Nggak mampu mereka mendekat. Nih ya, perhatikan ini. Jadi cerita tadi ringkas. Biasanya orang-orang tuh salah paham. Sayyidina Umar kan ditakuti sama setan ceritanya ya. Dikira karena Sayyidina Umar tuh galak. Enggak. Sayyidina Umar tuh lembut, kasih sayang. Pernah dibentak-bentak sama istrinya, diam. Nggak ngelawan. Nggak ngejawab. Sampai salah satu pengikut Sayyidina Umar nanya, ya Sayyidina Umar, nih kamu kenapa kok ditegur sama istri diam? Ini ada pengikut Sayyidina Umar mau lapor ceritanya ke rumah Sayyidina Umar, bahwa istrinya galak di rumah, suka ribut. Ketok pintu, pas didengar Sayyidina Umar lagi diomelin sama istrinya. Kata dia, gagal, buat apa saya lapor? Sudi juga dibentak-bentak, diomelin. Itu lihat contoh, beliau tuh lembut, bukan orang yang serem menakutkan, enggak, tegas dia. Jadi larinya setan dari beliau bukan karena itu, tapi karena kuatnya yakinnya. Nah ini dia kualitas iman. Tingkatkan kualitas imannya agar bisa masuk ke derajat orang-orang yang soleh walinya Allah. Ini yang perlu diperhatikan pertama, iman dulu. Kalau tiap imannya kuat, kokoh,
baru bisa lanjut ke tahapan kedua, wa kanu yattaqun. Ini perhatikan, ini penting sekali. Kalau dia mau jadi orang soleh, mau jadi orang yang beriman hebat, mau jadi hamba Allah yang soleh, walinya Allah, prosesnya pertama beriman. Tingkatkan kualitas imannya, kuatkan imannya, baru nanti bisa bertakwa dengan benar. Kalau imannya lemah, takwanya lemah. Kita ini nggak mungkin bisa beramal kecuali dengan iman yang kuat. Contoh, orang kalau lagi lupa, kira-kira sholat gak? Sholat gak? Kenapa? Gak ingat. Tetapi kalau dia sedang ingat, kayak sekarang hadir majlis, insya Allah ya, berkat kumpul sama-sama di majlis seperti ini, diajak sama Habib Mahdi, mudah-mudahan semuanya tambah kuat iman di majlis seperti ini. Sampai waktu kumpul di majlis kayak gini, ini iman lagi menguat, iman lagi naik. Ingat sama dosa, ingat sama maksiat, kepengen berubah. Kenapa? Iman sedang naik. Tapi nanti kalau udah pulang nonton TV santai di rumah, lemah lagi. Ada yang kalau majelis ini nanti malam mau sholat witir, pulang ke rumah kelupaan sholat isya. Jangankan witir, isyanya aja lupa. Kenapa? Imannya melemah. Makanya jangan sesekali kalau hadir majelis yang istiqomah. Yang istiqomah, kalau bisa Habib Mahdi itu tidurin rumahnya di depan rumah sini. Jangan di majelisnya aja, biar tambah kuat iman pian 24 jam. Karena kumpul sama orang baik ini insya Allah memperkuat iman. Jadi salah satu cara memperkuat iman kata ulama, banyak-banyak kumpul dengan ahli iman. Jadi orang yang kuatnya imannya deketin, iman itu bisa menular. Sama seperti maksiat bisa menular juga. Nah, wa kanu yattaqun, takwanya mereka itu gimana? Takwanya kita, kan kalau kita orang awam, takwa itu imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi. Ngerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu takwa awam. Salat, puasa, zakat, tutup aurat, jauhi yang haram, tutup aurat, nggak ghibah, nggak ngelihat yang haram dan lain-lain. Itu takwanya awam. Ini takwa wajib, semua harus, nggak boleh pilih-pilih, semua harus sama dikerjakan itu. Tapi takwanya walinya Allah beda, ada tambahannya. Dalam kitab Ma'rifatul Rabb karangan Sibit Al-Jailani dikasih jelasan di situ, penjelasan siapa itu wali. Beliau mengatakan, ya, orang yang mengerjakan manimtathala awamirah, mengerjakan perintah al-wajib was sunnah, wajib dan sunnah. Jadi wali itu mengerjakan perintahnya bukan cuma wajib, sunnah dikerjakan. Wajtanabal manhiyat, dan menjauhi yang dilarang, haram wal makruh, haram dan makruh. Jadi wali itu punya nilai plus. Apa itu? Perintah yang sunnah dikerjakan dengan benar. Haram bukan cuma haram yang ditinggalkan, makruh pun ditinggalkan. Bahkan wataraka ba'dal mubahat, meninggalkan sebagian hal mubah karena takut kena makruh. Jadi wali itu bukan cuma sholat wajib 5 waktu, qiyamul lail dikerjakan, qobliyah ba'diyah dikerjakan, duha rapi, witir istiqomah, Al-Quran dibuka dibaca, zakat bukan zakat wajib aja, sedekahnya juga keluar, puasa bukan cuma Ramadan saja, puasa di hari-hari lain dikerjakan. Ini walinya Allah. Ada yang puasa Senin Kamis istiqomah, ada yang puasa Daud, ada yang qiyamul lail, ada yang 1000 rakaat. Dan itu udah beristimewa itu. Sampai nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja qiyamul lail. Bagus, yang penting banget. Ada orang soleh istiqomah seumur hidup, qiyamul lail cuma 2 rakaat. Banyak apa sedikit, tapi dia wali Allah. Istiqomahnya cuma 2. Tapi setelah dikoreksi, beliau memang qiyamul lailnya nggak pernah lebih dari 2 rakaat. Tapi rakaat pertama baca Al-Quran dari awal sampai akhir, rakaat kedua baca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali. Ada yang mampu kayak gini. Ini wali besar ini ya. Itu mengerjakan sunnah. Makruh ditinggalkan. Ada makanan yang syubhat ditinggalkan, apalagi yang haram. Makruh tinggalkan.
Kita ini nggak pernah koreksi sekarang. Ada warung buka, datang hajar dimakan apa aja. Nggak tahu ini ternyata makanannya haram. Uang yang penting dapat uang, kerjaan mau halal mau haram dihajar juga. Kepengen punya motor baru, beli walaupun pakai akad yang haram. Ada orang nawarkan usaha, nih usaha, hasilnya besar. Yang paling tergiur tuh orang-orang kayak gitu. Usaha hasilnya besar, tanam modal, ternyata kerjaannya nggak beres, akadnya haram, dosa, kepepet, perlu uang, kelihatan di pinggir jalan. Butuh darah, selalu itu ada itu, bunga ringan, langsung telepon. Perlu hajat, berani ngambil yang haram. Ya kayak gini jangan harap jadi wali, haram aja dikerjakan. Wali itu makruh nggak mau. Masuk ke kamar mandi, kan kaki kiri dulu. Seandainya salah, keluar lagi, ganti kaki, pakai kaki kiri. Ada wali, ini orang soalnya begini ya, masuk ke kamar mandi kaki kanan, astagfirullahaladzim, langsung istighfar, tarik kaki kanannya, keluar, kembali lagi, walaupun udah kebelet. Ayo nafsu, hati-hati kamu, kebelet nggak ada, tetap harus masuk pakai kaki kiri. Mas pakai sendal kaki kanan dulu, pakai baju yang kanan dulu, dipaksa, nggak boleh melanggar sunnah, apalagi yang haram. Apa kayak sahabat itu pernah ada satu orang sahabat kalau keluar dari Mekah, kalau keluar dari Madinah, kelihatan satu pohon, mampir ke pohon itu, duduk sendaran, bangun lagi jalan. Jadi setiap dia dari Madinah keluar, senderan di pohon tadi, berangkat jadi ke jalan. Ditanya, ngapain dia senderan di sini? Kata beliau, dulu saya melihat Rasulullah waktu keluar dari Madinah duduk senderan di pohon ini. Jadi saya ngikuti Rasulullah. Ini nggak sunnah ya, cuman amalia hari-harinya Rasulullah, amalia ada dikerjakan, istimewa. Itu walinya Allah. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari pernah satu kali bawakan makanan ke Rasulullah, ada bawang putihnya. Tahu bawang putih ya? Yang laki-laki tahu lah bawang putih. Lain bawang hijau, bawang putih. Kelihatan daunnya hijau kan, dikira daun hijau. Jadi pernah bawakan makanan ada bawang putih mentahnya, nggak dimakan sama Rasulullah. Ditanya kenapa? Rasulullah bilang, saya ini seseorang yang ngobrol terus sama orang lain. Saya ini kan Rasulullah didatangi orang terus, nggak mau makan itu karena bau di mulut. Habis itu Abu Musa ngomong, istriku, kalau masak nggak usah pakai bawang putih lagi. Rasulullah nggak mau makan. Setelah itu nggak pernah masuk bawang putih ke rumah beliau. Kalau zaman sekarang dicurigai ini vampir, ini bukan orang biasa. Lihat, cuman bawang putih sampai seperti itu. Dan hadirin sekalian, saya di Hadramut, saya itu masuk rumah-rumah makan, ya warung-warungnya orang-orang di Hadramut. Saya masuk beberapa warung di Yaman, saya ngelihat masakannya tuh nggak ada bawang putihnya. Jadi daging digoreng cuma dikasih merica, bawang bombay di situ ada. Saya tanya, maaf itu nggak ada bawang putih? Pakai bawang putih, kata dia. Bau. Tanya, kebanyakan yang masak, ya yang masih asli Yaman jarang pakai bawang putih. Sebagian dari mereka udah lupa, nggak paham kenapa nggak pakai bawang putih. Tapi ternyata dari kakek-kakeknya mereka itu nggak mau pakai bawang putih. Ini saya nggak ngebahas bawang putih ya. Ini cuma contoh aja. Cuman karena tadi Rasulullah pernah nggak mau makan, jadi ada ulama ngajar begini ke murid-muridnya. Habis itu semua yang hadir nggak mau beli bawang putih. Nanti kita yang merusak pasar ini lain ya. Biar tetap beli nggak apa-apa. Saya nggak ngebahas bawang itunya. Cuman ini contoh. Ketika ngedenger Rasulullah meninggalkan sesuatu, nggak mau diikuti. Sayyidina Anas bin Malik begitu juga. Ini sekarang makan ya. Kalau tadi kan ninggalkan bawang putih. Sayyidina Anas bin Malik pernah melihat Rasulullah waktu makan di lauknya tuh ada duga, waluh kata orang Banjar. Dicari, dipilihin waluhnya sama Rasulullah. Dipilih, dimakan. Sayyidina Anas ngelihat, habis itu gilirannya dia makan, dicari juga waluhnya, dipilihin. Setiap kali makan kalau ada waluhnya diambilin sama Sayyidina Anas. Itu setelah mengerjakan wajib, setelah mengerjakan sunnah ditambah.
Jangan biar langsung waluh aja dihantam. Sholat sunnah nggak jadi wali kayak gini. Ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Jadi yang tadi disebutkan di kitab Ma'rifatul Rabb, mengenal Tuhan. Jadi siapa itu wali? Yang mengerjakan wajib plus sunnah, meninggalkan haram plus makruh, bahkan meninggalkan sebagian yang mubah, takut kena makruh. Kenapa? Ada hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, ini dalilnya wali itu siapa? Ma taqarraba ilayya mutaqarribun, tidak ada orang yang mendekat kepadaku, ya. Tidak ada orang yang mendekatkan kepadaku melebihi maftaratu alaihim, yang aku wajibkan atas mereka. Artinya nggak ada cara dekat kepada Allah kecuali seperti mengerjakan wajib. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Nah ini dalilnya. Tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah kecuali aku akan mencintainya. Ini jadi walinya Allah tuh di sini. Siapa yang dicintai oleh Allah setelah mengerjakan wajib, dia tidak berhenti mengerjakan sunnah. Hasilnya apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, hadir Isra Mi'raj ini sebetulnya tambahan dari wajib dan sunnah. Kita ini kurang dekat sama Allah, tambahin biar semakin menjadi orang soleh. Ibu, yang semua yang masya Allah, saya nih kagum sama ibu-ibu di mana-mana ya. Kalau acara laki-laki, ibu-ibu datang. Nggak cukup begitu, nanti bikin lagi acara ibu-ibu ya. Malah kalau acara laki-laki kadang-kadang ibu-ibunya datangnya lebih banyak. Perhatikan dulu, yang sudah bagus semangat hadir majelis ta'lim, semangat ibadah. Perhatikan, jangan sampai ini kan keistimewaan. Ini di atasnya sunnah anggap. Jangan sampai yang wajib biar ditinggalkan. Hadir majelisnya rapi, pulang majelis aurat terbuka. Hadir majelisnya bagus, belum pulang masih dudukan di sini sambil makan sambil ghibah. Nah, ini hati-hati. Kita jangan sampai kayak gitu. Bapak perhatikan, anak-anak kita dijaga. Kadang-kadang kita baik, anak-anak kita tidak baik. Alasannya apa? Capek mendidik. Selalu orang tua seperti itu. Ya, tingkatkan kualitas takwa kita. Kita ini ketika berkumpul seperti ini mendatangi hal mulia, belajar hal agung. Tingkatannya sebetulnya bukan tingkatan awam harusnya. Kita ini tingkatannya harusnya tingkatan mujtahidin yang semangat. Tetapi anehnya di akhir zaman seperti sekarang, takwa itu seperti beban. Orang-orang seperti dia ini harusnya bertakwa, sudah menjadi kelezatan, nikmat takwa, semangat takwa. Nggak puas dengan takwa, hadir majelis ke sana kemari. Kurang puas, harus tambah lagi. Nah, yang kayak gini nih yang dia bakal jadi walinya Allah. Nah, perhatikan, siapa itu walinya Allah? Yang bertakwa. Takwanya gimana? Kualitas tinggi. Kalau takwanya aman mengerjakan wajib, takwanya wali memperbanyak sunnah. Takwanya awam meninggalkan haram, takwanya wali meninggalkan makruh dan mubah ditinggalkan. Kenapa? Takut kena yang haram. Makan sedikit. Kenapa? Gak usah banyak-banyak biar gak berlebihan. Tidur sedikit. Kayak kita baca manakib, dijelaskan di manakib beliau para walinya Allah. Ini manakibnya tidurnya sedikit, makannya sedikit. Tapi kalau belajar banyak. Kalau kita kebalik ya, belajar sedikit maunya makannya yang banyak. Hadir majelis kelawasan, lawas bandar nih habis ceramah. Tapi kalau pas makan lupa diri. Waktu makan santai lagi makannya yang banyak. Terbalik. Kalau wali tidak. Nah ini mungkin ringkas saja ya. Hah? Terus. Nah, Habib ini masya Allah semangat terus. Nah, yang hadir kesian. Makanya kalau kita kumpul di majelis seperti ini, mudah-mudahan ya tambah taat, tambah kuat iman. Mudah-mudahan kita hadir majelis seperti ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kualitas iman kita. Mudah-mudahan yang imannya masih lemah diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang imannya masih naik turun dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, distabilkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat iman kita menjadi derajat yakin.
hal yang paling bahaya di dunia ini adalah lemahnya iman. Sebab lemahnya iman kita berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di perkumpulan sore hari ini kelemahan iman kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemah iman di keluarga kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kuatnya iman sehingga kita bisa bertakwa dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang bawa dosa, mudah-mudahan dosanya dihapus oleh Allah. Bukan hanya dihapus ya Allah, tapi tolong ganti dosa kita dengan kebaikan ya Allah. Hapus dosa kita dan ganti dengan pahala yang melimpah. Mudah-mudahan dengan merayakan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, kita dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia dikenal Rasulullah, di akhirat dikenal Rasulullah, dan ditarik tangan kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan di perkumpulan ini diganti oleh Allah berlipat ganda. Yang menyumbang dengan tenaga diganti berlipat ganda, yang menyumbang dengan harta diberikan harta yang melimpah. Dan mudah-mudahan guru kita Habib Mahdi bin Yahya diberikan panjang umur, sehat walafiat, kesabaran untuk mendidik umat dalam mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, diberikan ilmu yang barakah, diberikan ilmu yang barakah yang bermanfaat untuk ummah, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga semua dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, diakhiri umur kita dalam husnul khatimah, akhir yang baik. Mudah-mudahan sebelum ajal mendatangi kita, ruh terlepas dari tenggorokan kita, yang akhir kita pandang adalah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di saat kerongkongan kita sangat haus, setan menawarkan air untuk menipu kita agar keluar dari Islam, untuk menarik iman kita di akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat itu Nabi Muhammad SAW datang menampakkan wajahnya yang bersinar sehingga kita tidak tergoda oleh godaan setan, dan hanya iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak ada godaan terbesar dalam merusak iman kita kecuali saat roh kita dicabut ya Allah. Saat itu setan pasti akan menggoda kita dengan sekuat tenaga ya Allah. Yang bisa menghilangkan godaan terbesar itu adalah wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong tampakkan wajah beliau di akhir hayat kita ya Allah. Tampakkan tempat kita di surga bersama beliau ya Allah, agar kita bisa melewati akhir hayat kita dalam iman, dalam senyum, walaupun sakit menerpa kita ya Allah, kita akan tetap sabar jika memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya dikuatkan iman sampai ajal menjemput, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nurnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang kita baca bisa bermanfaat. Doa kita semuanya dikabulkan insyaallah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ini jika ada salah kata kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.